agak sedikit panjang, apalagi tidak kita perlu konfirmasi hal-hal yang mungkin selama ini masih dibingungkan, hal-hal yang bersifat meragukan, ya, keraguan-keraguan dan lain-lainnya, itu nanti kita bisa perbincangkan. Semoga setelah kita libur agak panjang, biasanya antara Maulid Nabi Muhammad sampai dengan Isra Mi'raj itu butuh waktu 4 bulan. Sehingga kalau undangan-undangan atau permintaan dari sekolah, dari TPQ, dari madrasah itu yang terkait dengan momentum Hari Besar Islam cukup panjang. Bagian teman mengatakan ini rodo meneklih. Logikanya petani pedagang suwi diundang, ya. Lain halnya kalau Kak Junendra, ya ini all round dari anak-anak, remaja, orang tua, ya. Di kuburanku dia ceramah, ya, menghantarkan jenazah, Allahumma tabitu tabit dan sebagainya. Jadi waktu yang panjang ini mari kita syukuri Allah telah menghantarkan umur kita, memelihara kita sampai pada 1 bulan suci, yaitu bulan suci Rajab. Bulan suci ada berapa? 4. Yang bilang Ramadan tadi siapa tadi? Allah kita finali, ya. Ada bulan pertama namanya bulan suci Muharram, bulan kemenangan umat Islam. Sejak Nabi Adam diampunkan sampai Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Yathrib. Selanjutnya ada bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah termasuk bulan suci. Bulan suci itu adalah bulan-bulannya Allah, kemudian kita fokus ke ibadah. Bekerja pun juga ibadah. Selain yang sifatnya zikrullah, sholat, baca Quran, apalagi wirid, ya, zikir, mungkin uzlah atau yang lainnya. Bekerja pun begitu. Anda bekerja di kantor, jualan es, ya. Semoga laris Mbak Dewi. Esnya meskipun musim hujan laris. Jadi itu kita diminta untuk bekerja pun karena itu ibadah, maka bekerjanya semakin lillah. Tidak karena mencari keuntungan, tapi untuk keuntungan itu nanti untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Jadi kalau di kantor sebagai ASN misalnya di antara kita, maka bekerja di kantor itu perintah Allah, bukan semata-mata mencari pangkat, jabatan, dan atau punya properti yang semakin bertambah. Jadi semakin kita mengakidai bahwa semua untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya bernilai ibadah, fokus pada tujuan kita, ibadah kepada Allah. Pada hari ini, sebagaimana permintaan teman-teman, saya akan menyampaikan perihal Isra dan Mi'raj yang merupakan salah satu sequel dari kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang, ya, kita hanya mengucap Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terjaga pada alamnya, mendoakan kita semuanya. Apalagi doanya sudah begini, ya. Ini waktu-waktu yang makbul. Dan yang paling banyak pahalanya yang dari Gunung Kidul, kan. Rela turun dari ketinggian kayangan tuh, melewati Sinomati atau Riungan sampai di sini, pahalanya banyak, doanya sepanjang yang dikabulkan, ya. Baca sholawat lagi dicintai Nabi dan didoakan. Di sebuah majelis itu terputus seandainya nggak ada tahmid, tidak ada sholawat, harus bacakan. Saya menyebut sequel atau bagian-bagian dari kehidupan Nabi Muhammad dalam sirah nabawiyah. Mari kita ikatkan sebentar, ya. Ada berapa sequel yang kita sampaikan pada anak-anak, bagian dari substansi kurikulum kita yang pertama, Quran. Satu adalah kisah kejumawaan Raja Abroha dan pasukannya. Yang sequel pertama dari kehidupan Nabi Muhammad. Yang kedua adalah kisah Maulid, kisah kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad ditambah dengan masa hantonahnya, masa pemeliharaannya. 4 tahun di Bani Sa'ad, 2 tahun bersama Bunda Aminah, 2 tahun bersama kakeknya Abdul Muthalib, dan 42 tahun dipelihara didampingi pamannya Abu
Thalib. Jadi 4, 2, 2 dan 42. Rasul itu bersama Abu Thalib tahun usia berapa? 8 tahun. Wafatnya Abu Thalib tahun ke-10 kenabian. Jadi 42 tahun beliau mendampingi Nabi Muhammad. Pantas nanti akan kita sebut dalam Amus. Yang ketiga adalah masa remaja. Masa remaja ini yang sering kita ungkapkan adalah Nabi Muhammad menjadi pedagang, menjadi akroman-akrominnya orang Mekah, idolanya orang Mekah itu, orang-orang Quraisy ya, dari nasabnya, dari segala macamnya, serba indah, terutama fisiknya dan akhlaknya. Kemudian Nabi Muhammad kemudian menikah dengan Bunda Khadijah, ya, sampai dengan bisa angkat sebagai nabi. Itu bagian ketiga dari kehidupan Nabi kita yang kita sampaikan dalam sequel kehidupan Rasul. Jadi secara urutannya begitu. Yang keempat adalah ketiga ya, remaja menikah ya. Yang keempat adalah menjadi nabi dan rasul. Usia berapa itu? Usia 40. Jadi rasul usia berapa? 43. Nah, Iqra birabbika ladzi khalaqal insana peristiwa Wahiro itu terjadi Nabi usia 40 tahun. Itu sebagai Nabi. Nah, sebagai Rasul terjadi fatrul kekosongan wahyu selama 3 tahun. Nabi sampai mikir, si Dora toh ini aku jadi Rasul. Kok orang turun ayat lagi gitu. Gak ada wahyu lagi. Maka para ulama mengatakan dengan turunnya ya ayyuhal mudaththir fa'anzir. Ada perintah menyampaikan risalah. Bangkitlah fa'anzir. Berikan peringatan. Itu Nabi dianggap sebagai Rasul. Nabi, beda tuh Nabi sama Rasul? Itu urutan dari apa namanya turunnya ayat, tanzilnya ayat itu turunnya dari al-alaq itu bentuknya al-ghafir. Selanjutnya ini Kak Ansori angkat tangan mau nanya apa gimana? Gatal. Angkat tangan mau nanya atau mau pamer akik lagi? Seperti kemarin. Nabi Muhammad mulai diangkat sebagai Rasul 40 tahun, 43 sebagai Rasul itu adalah bagian dari kehidupan yang kita ceritakan juga. Karena kalau Rasul nanti munasabahnya dengan risalah zaman Nabi Adam ditulis oleh beliau. Nah, kemudian yang kelima adalah bagian apa itu? Kira-kira 3 tahun pertama dan 6 tahun kemudian, yaitu dakwah Siriyah dan dakwah Jahriyah. Dakwah Siriyah 3 tahun itu nggak begitu berpengaruh, hanya orang kasak kusuk aja, nggak begitu dikhawatirkan. Tapi begitu beliau naik di sebuah puncak bukit mengatakan seandainya aku mengatakan di belakang bukit ada pasukan, ya itu mulai dakwah terang-terangan. Setelah maka Nabi Muhammad dan mengalami sabotase, penindasan, intimidasi, kemudian apalagi fitnah, ancaman pembunuhan ya, yang lebih berat dibandingkan tim ses Anies Baswedan, lebih berat dibandingkan tim sesnya Ganjar Pranowo. Maaf ya yang katanya. Nah, ini hal yang kita ketahui nanti merupakan babakan penting dari terjadinya Isra dan baru kemudian yang keenam adalah sequel kehidupan Rasul tentang Isra Mi'raj. Kita harus pisahkan karena sangat panjang. Adegan demi adegannya itu apa namanya sangat dramatis gitu. Meskipun bukan kayak dramatisir, tapi sangat dramatis kan. Itu kisahnya panjang, butuh waktu panjang, maka kita menyajikan dalam sebuah sequel. Nah, yang ketujuh adalah hijrah ke Yathrib. Ada peristiwa pengepungan, ada peristiwa Wathur, ada pengejar Turoko, sampai kemudian mendirikan Masjid Kuba, dan kemudian sambutan Tolak al-Badru alaihi. Jadi itu adalah satu bagian dari kisah hijrah Nabi Muhammad. Nah, yang kedelapan adalah
perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. 5 tahun pertama Nabi Muhammad di Madinah itu pertama-tama adalah menyatukan Ansor dengan Muhajirin. Tempat bersatunya di mana? Di masjid, ya Masjid Nabawi. Kemudian Nabi memberikan kekuatan. Nah, 5 tahun pertama Rasulullah ini menyelesaikan urusannya sama orang-orang Quraisy. Selesainya urusan Quraisy, hilang semua masalah dengan orang Quraisy itu ketika berakhirnya peperangan di tahun kelima itu, namanya perang Khandaq. Begitu Khandaq, ya kan, perang Khandaq atau pasukan Ahzab, di perang Par itu pasukan sekutu Ahzab mengepung, Allah hancurkan pasukan mereka, kemudian pulang menuju ke Mekah dalam keadaan terhina setelah mengepung lebih dari 1 bulan bulan. Nah, kemudian mereka pulang dalam keadaan tangan kosong. Setelah itu lemahlah orang-orang Quraisy. Dilanjutnya dengan yang berikutnya, 9 sekuelnya adalah perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Mekah. Jadi adegan yang sangat mengharukan, adegan yang sangat menenangkan. Orang yang mengira akan ada pembantaian, ada haraj gitu, tapi ternyata Nabi mengatakan, wa antum tulaqa, kalian adalah orang-orang yang dibebaskan. Allah. Dan yang terakhir adalah peristiwa wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari 10 hari sebelum wafatnya beliau mengangkat nama Taif sebagai pemimpin pasukan untuk mengalahkan siapa namanya, pasukan Romawi yang menguasai daerah Syam, khususnya untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Ini sahabat-sahabat hormati, ini sequelnya, ada 10 sequel kehidupan Nabi Muhammad yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Pokoknya saya berharap ya, jadi sangat harap harapan saya, setiap juru kisah itu harus menuntaskan 10 sequel ini kepada anak-anak masing-masing. Harus dari mulut kita sendiri. Jangan sampai kita berkisah-kisah Nabi Muhammad ini ke orang lain, anak kita nggak kupen, nggak dapat. Berarti kalau kita berkisah itu karena dapat duit. Anak kita kan ngasih duit, ya kan? Jadi nggak berat mendapatkan kisah kita. Itu sangat seperti halnya Anda, kalau Anda mendongeng, pencinta Muslim itu kan bisa mendongeng, bisa berkisah gitu ya, dan lain-lainnya. Bisa dagang, bisa adol mas-masan, bisa dan lain-lainnya. Pokoknya pinter lagi. Semuanya itu adalah kita dulukan secara prioritas. Tadarusnya itu ya dari kita sendiri, baru kita terlibat dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah Islam isinya amar ma'ruf nahi munkar. Itu baru jelas. Jangan sampai anak kita karena nggak bayar malah nggak dapat kita yang terbaik. Kalau yang ceramah ke kota lain misalnya kan, itu mengundang perusahaan besar, persiapannya rela meninggal keluarga, tampilnya all out, malah ke anak sendiri malah tampilnya raniat ya, seanane harusnya lebih prioritas. Jadi very important. PPIP kita yang bisa kita. Kalau kita kan karena belajar, hidup itu harus diilmui, tidak asal dijalani. Apalagi profesi, apalagi pengabdian. Sesuatu yang dilakukan dengan ilmu hasilnya belum bagus, apalagi yang tanpa ilmu, apalagi ngasuh anak. Kalau ngasuh anak dengan cara yang nggak pakai ilmu, nanti buah pengawurannya gimana? Yang korbannya anak kita gagal menjadi anak yang oleh Oke. Saya akan masuk membedah secara anatomi sirah tadi ya, dari Abraha sampai dengan wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Saya akan akan mengambil satu bagian, yaitu Isra dan Mi'raj. Sudah nih, organnya ketahuan semuanya kan, dari 1 sampai 10. Sekarang kita ambil organ vitalnya dalam kisah ini adalah kisah Isra dan Mi'raj. Teman-teman saya hormati, izinkan saya menyampaikan analisa dulu ya. Saya bagi bagian-bagian. Ada 6 bagian penting untuk kisah Isra Mi'raj. Baru nanti masing-masing bagian itu akan kita interpretasi. Jadi beda anatomisnya untuk kisah ini kita mulai dari yang pertama. Pertama adalah adegan atau bagian dan adegan Amul Husni, tahun kesedihan. Oke, tahun kesedihan. Yang kedua adalah
Isra-nya Rasulullah SAW, tempat persinggahan dan tampil kehidupannya akan kita bahas. Yang ketiga adalah peristiwa Mi'raj, mendaki langit yang sampai mendapatkan benda sholat. Yang keempat adalah, saya harus membagi dulu ya. Yang ketiga tadi adalah mendaki langit ya. Mendaki langit jumpa dengan para nabi. Yang keempat adalah peristiwa Sidratul Muntaha dan perintah sholat. Karena peristiwa Sidratul Muntaha itu dikisahkan Allah dalam surat An-Najm tersendiri. Jadi, dan peristiwa Allah memberikan perintah sholat itu melalui peristiwa yang sangat dramatis. Karena sifatnya ini pengetahuan yang gaib, sampai kalau kita membacanya di referensi kita sampai ikut melayang pada suatu dimensi yang tidak pernah kita bayangkan. Berikutnya adalah peristiwa kembalinya Rasul ke bumi. Dan terakhir adalah hiburan Allah membuat Nabi Muhammad menjadi percaya diri, optimis untuk mensyiarkan dakwah Islam selanjutnya. Ya. Kawan-kawan saya hormati, sebagai fakta pertama yang saya sajikan di tempat ini adalah fakta dan Isra Mi'raj ya. Fakta Isra Mi'raj. Pertama, Allah meletakkannya dalam surah Bani Israel. Al-Isra artinya perjalanan di waktu malam kan. Surahnya namanya surah Bani Israel dan yang lain. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul. Baik. Saya mulai dari ungkapan yang harus kita yakini bersama-sama bagi akidah kita tentang kalimat thayyibah ya. Yang pertama, Allah menggunakan kalimat tasbih ya. Apa itu tasbih? Baju baru. Dijawab yuk. Yang jawab saya doakan bulan depan bisa umroh. Nanti dapat hadiah bonus ya. Hari saya berupa brosur umroh. Baju baru. Alhamdulillah. Lunas. Alhamdulillah. Sahabat soleh. Alhamdulillah. Melimpah. Alhamdulillah. Baju baru. Alhamdulillah. Gempa bumi. Innalillahi. Ada yang meninggal. Innalillahi. Angin topan. Innalillahi. Innalillah. Innalillah. Musibah inilah. Tapi nanti dulu. Karena definitif. Baju baru. Alhamdulillah. Dan nambah. Alhamdulillah. Suami setia. Alhamdulillah. Pengumuman. Innalillah. Innalillah kalau kasih nomor HP. Apa itu? Alhamdulillah digunakan untuk apa? Mengungkapkan dagang. Oh, nawarin lah. Nawarin. Yang undang pendongeng orang. Ya, bisnis. Tapi rumusnya jangan bisnis sama teman. Karena itu pasti tuh banyak makan gajinya. Dan ingat 10 teman satu monyet. Akhlaknya kayak monyet. Pasti ada 10 teman kita satu tujuh. Siapa yang bilang itu? Kola mertuanya Mbak Dewi. Pak Kardi pesan sama kita, hati-hati ya, kalau kau punya teman 10 orang, pasti satunya mungkin akhlak pelakunya pasti. Kalau tahmid digunakan untuk bersyukur kan,
dengan hati, dengan tidak diamal perbuatannya, dengan yang bermanfaat, itu namanya syukur. Kalau tarjih, innalillahi, untuk peristiwa apa? Musibah, ujian, ya. Keadaan yang nelongso, ngenes, susah, innali, nah, iya, oleh cokora, innalillahi, kabarnya sekarang ya nggak apa-apa, karena kita bukan orang yang menggantungkan kepada undangan. Kita nggak diundang, bikin acara, bikin sanlat, ya, bikin pelatihan, bikin apa lagi, bikin brosur, bikin website, pakai AI, bikin apa namanya flyer dan macam-macam, bikin video. Kita orang yang tidak diundang, tapi kita proaktif untuk melakukan hal-hal yang membuat orang mengenal Muhammad dan mengenal kisah-kisah dalam para pahlawan. Jadi proaktif bukan reaktif. Aktif itu ada dua macam ya. Ada yang aktif karena diaktifkan, disuruh, diminta, namanya reaktif. Tapi nanti ada yang orang yang nggak disuruh pun dia melakukan sesuatu. Dia namanya proaktif. Orang diundangnya nawake. Icon, sales. Itu artinya orangnya proaktif. Baik. Kalau kalimat Masya Allah digunakan buat apa? Tadi, kalau yang indah, megah, cakep, yang ganteng, kalau lihat, mungkin Lemido itu Masya Allah. Lihat saya, innalillahi wa inna ilahi rajiun. Karena mengingatkan alam kubur. Gigi saya sudah habis, rambut sudah ada uban. Kata orang Jawa, uban artinya sapsoan. Kalau ompong cara ngerong katanya. Dan lain-lain. Ini kata-kata orang tua yang ditanya. Kalau subhanallah ini bedanya apa dengan masya Allah? Kalau insya Allah digunakan buat apa? Siap-siap mengingkari janji kan? Insya Allah jika Allah mengizinkan, kita akan tawakal pada Allah. Tapi kadang-kadang digunakan janji ya, insya Allah kita mangkat. Tapi kalau kita enggak, justru kalau udah bilang insya Allah enggak main-main kan? Kalau kita tidak nanti kita misi ya di Gracia, lama kan nggak ke sana, pernah mengatakan insya Allah, maka insya Allah orang yang bertauhid, orang beriman itu tidak akan ingkar janji kecuali kosmetik, sesuatu yang amat maksa. Kemudian ada apa mau berangkat kok ada apa namanya telepon dari suamiku, suruh saya ya ke Bali, kan nggak boleh pergi kan, kalau yang dawuh suami meskipun Anda berceramah ini ibunya nelpon gitu. Mau berangkat ibu nelpon, gue mulai yang kampung balik, samakan bukan orang yang kita taati, anak kepada ibunya atau istri kepada suami. Soal ini penting. Kemarin sukses ya gendal ya, belum jauh juga. Nah ini hal yang penting untuk kita ketahui. Masya Allah itu untuk kekaguman, lihat keindahan, paling betul sekarang makin banyak yang Masya Allah. Tetapi khusus tasbih subhanallah itu sesuatu yang indah, yang menakjubkan, dan Allah mustahil tidak bisa melakukannya. Ya. Allah mustahil tidak bisa melakukannya. Contoh, nggak mungkin lah orang ke Al-Aqsa yang harus 3 bulan jalan kok semalam, malah naik ke langit pulang-pulang kok cuma sehari semalaman. Itu kan mustahil. Ya mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah. Jadi lebih sangat dibandingkan sekedar kalimat masya Allah. Ini untuk catatan kita. Dan teman-teman saya hormati, dalam kehidupan para nabi rasul itu sering ditunjukkan dengan adanya irhas dan mukjizat, ya kan? Tetapi hanya peristiwa Isra Mi'raj ini saja yang Allah menggunakan kalimat tasbih. Kalau saking Surabaya. Kan? Mustahil manusia perempuan hamil tanpa suami melahirkan. Itu mustahil kan? Kita Nabi Isa. Tapi Allah nggak menggunakan kalimat tasbih. Sekarang sih nggak mustahil. Ibu perempuan hamil
Gak ada suaminya punya anak, itu gak mustahil. Akan suami. Itu gak mustahil. Bahkan Nabi Adam alaihissalam lebih keren dibanding Isa kan? Gak punya suami, gak punya ibu, gak punya ayah, punya itu kan mustahil terjadi. Tapi bagi Allah gak mustahil. Dan lahirnya Isa, lahirnya Adam itu Allah nggak menggunakan kalimat tasbih. Musa membelah lautan, itu mukjizat, Allah nggak gunakan tasbih. Nabi Ibrahim dibakar, Allah nggak gunakan tasbih. Berarti kisah Isra Mi'raj ini jauh lebih menakjubkan dibanding kisah apa? Mukjizat ditunjukkan para nabi. Tadi ada Kak Said ngobrol dengan saya sampai nunduk-nunduk gitu ya. Ini bukan apa namanya sosiodrama malaikat sujud pada Adam. Karena orangnya tawadhu. Baik, kita lanjutkan. Kalau maaf saudara kita yang memiliki apa namanya keyakinan bahwa Allah Tuhan itu juga manusia juga Roh Kudus ya, dan mereka mengatakan loh itu kan hal yang enggak, itu kan bagi kita mustahil. Allah kan maha kuasa. Kalau Allah mau jadi manusia bisa. Itu fitnah Allah. Maka Allah memutuskan dengan ajaran Islam untuk periode Nabi. Itu namanya khayalan tentang Allah. Allah menjadi manusia. Baik, itu tadi adalah kalimat tasbih. Betapa besarnya kalimat ini, betapa zalimnya orang-orang yang tidak memperhatikan dan tidak perhatian kepada kisah itu dan baik. Yang pertama adalah Amul Husni. Ini adalah adegan pertama ya. Ada sequel bagian ini nanti ada adegan-adegan. Ada 6 adegan saya bilang tadi. Adegan pertama adalah kesedihan. Amul Husni. Azan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hazan itu terjadi sesuatu yang kalau ham yang kita inginkan tercapai kan. Nah, hammi wal hazan. Mau bilang ajal wal kasal. Ajal itu lemah, asal malas, asal lemah. Lemah, ajal, asal itu kalah. Jadi Amul Husni ini menjadi alasan beberapa para sejarawan, para ulama, baik tafsir maupun ulama ilmu kalam menyebutkan bahwa kisah Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun 10 karena waktu itu kan belum ada tahun Islam ya. Kan ini 3 tahun sebelum Hijrah. Jadi orang itu ancar-ancarnya Isra Mi'raj itu berbarengan dengan tahun di mana terjadi tahun sekian. Ancar-ancarnya itu adalah peristiwa. Amul Husni sendiri ada tiga hal yang menjadi sebab disebut Amul Husni. Pertama adalah peristiwa boikot. Boikot terhadap Bani Hashim, keluarga besar Nabi Muhammad yang dipimpin oleh Abu Thalib dalam hal ini. Kemudian dan umat Islam yang jumlahnya belum terlampau banyak, sekitar kurang lebih 70 orang. 70 sampai 80 orang pada tahun 10 sebelum tahun 10 kenabian. Setelah fitnah. Maaf. Nah, perhatikan. Tetapi perhatikan, ada 3 ya, penyebab tahun kesedihan, tetapi yang 2 terjadi sebelum Nabi Isra, 1 terjadi setelah Nabi Isra. Jadi bukan 3-tiganya terjadi Isra, bukan. Perhatikan. Yang pertama adalah keboikotan. Kapan dimulai boikot? Tahun ke-6 kenabian. Tahun di mana dimulai yang namanya dakwah dakwah. Langsung mulai diboikot. Ketika ada orang yang masuk Islam, mulai dalam tanda petik mempertanyakan keimanan, menyadar orang tuanya, ya, ada peristiwa Sumayyah, syahidah pertama, Yasir dan sebagainya, itu mulai ada yang boikot. Selama 3 tahun, boikot itu tahun 6 sampai dengan tahun ke-10.
Hijrah Habasyah di bulan Rajab. Bulan Rajab. Nah, bulan Rajab tahunnya saya cek lagi. Nah, itu namanya adalah peristiwa selama 3 tahun lebih Nabi Muhammad dan pengikutnya beserta keluarga besar Bani Hashim, satu, tidak boleh komunikasi, nggak boleh ngomong. Biar orang WA, orang Instagram ya kan. Sekarang orang kampanye nggak ngomong tapi campaign dia pakai medsos. Nggak boleh bicara. Gimana orang nggak bisa bicara itu? Boykot lah saya gimana? Wong gineng ke sanak saudara sa RT aja kita sama-sama kiamat ya kan? Kenapa? Anak bakti itu kan jodoh kita ya. Lahayatan ya kon mati kon makan dewe. Ada yang banyak keluarganya. Ini nggak boleh komunikasi, tidak boleh berdagang. Gimana? Kalau kita punya dagangan pulaan sudah mahal banyak-banyak, berdagang. Dia nggak ada beli, masih dijual. Yang ketiga, tidak boleh menikah. Nggak boleh menikahkan dengan orang di luar yang diboykot. Yang keempat, tidak boleh dibantu. Siapa yang bantu akan mendapatkan hukuman, mendapatkan ikok, penalti dari orang-orang Quraisy. Ini isi dari boykot selama 3,5 tahun. Ditandai dengan rontoknya suluh itu. Perjanjian sepihak boykot tadi dimakan oleh rayap di dekat Ka'bah. Nah, teman-teman, peristiwa itu terjadi kapan berhentinya? Di Shofar. Bulan Shofar, di bulan Shofar ketika Shofar hilang perjanjian tadi dimakan rayap, kemudian mulai bebas untuk melaksanakan. Tapi puncak-puncak tadi yang perlu Anda perhatikan adalah Nabi Muhammad SAW itu 2/3 harta dengan Khadijah merupakan hartanya orang Quraisy ya, kain Quraisy. Karena orang Quraisy andil. Karena Rasulullah kalau dagang murah gitu kan. Kemudian harganya berapa? Ini yang baik sekian, yang mahal sekian. Kami nggak mencampurkannya, jelas barangnya. Kemudian kalau boleh nawar enggak, saya belinya dengan harga sekian. Anda ngasih untung berapa? Yang ngasih harga malah membelinya. Sehingga orang-orang lihat orangnya tampan, orangnya ramah, orangnya tulus, pasti yang menyenangkan kan. Orang pada beli. Maka orang-orang yang pedagang lain, orang Quraisy kan, wah kalau gini Muhammad yang laris, kita kalah laris. Akhirnya mereka iri enggak? Enggak, malah enggak iri. Akhirnya mereka, Muhammad, aku aja lah, saham aja kamu. Jualkan dagangan. Ini yang kasih uang buat saham. Jadi Nabi Muhammad menjadi orang yang menjalankan dana dari para investor. Sehingga dia menjadi orang yang paling kaya dengan Khadijah. Dan seluruh harta kekayaan Nabi Muhammad itu habis semuanya untuk menanggung biaya boykot selama 3,5 tahun. Anda bisa bayangkan Nabi Muhammad orang yang paling kaya, paling tajir, paling mentereng ya. Tiba-tiba dalam 3 tahun habis dananya untuk kasih makan, menanggung Bani Hashim dan umat. Abu Bakar menyusut hartanya, Umar menyusut. Nabi Muhammad dihabiskan. Nah, kalau kita sedang habisin apa? Kita habiskan perasaan kita, dan kita tidak mendapat sambutan layak dari panitia. Anda nggak dalam sejarah Nabi itu hadis menyebutkan Nabi pula dikasih amplop. Inatura nggak ada ya. Tapi kalau dikasih hadiah dia mau. Jadi kalau kita dapat amplop itu hadiahnya adalah hadiah, bukan hadiah itu isyarah, penggembira, atau menggembirakan. Isyarah hadiah bukan bro, kan? Honor, upah, salary, bukan. Kita hadiahnya adalah kita adalah hadiah, atau isyarah. Baik, ini adalah peristiwa yang menjadikan Nabi Muhammad di tahun kesekian. Adapun Abu Thalib meninggal 6 bulan setelah peristiwa boykot terbebaskan. Jadi Abu Thalib itu wafat pada bulan Rajab. Nah, pada tahun itulah disebut Amul Husni, tahun ke-10 kenabian atau 3 tahun sebelum.
Mungkin ada yang punya referensi berbeda, nanti bisa di chat ya, tulis kalau punya referensi berbeda. Memang ada beda pendapat di dalam tanggal-tanggal para ulama itu, tapi yang lebih kuat dan kita pedomani adalah di tahun di mana disandarkan dengan Muhammad. Terus kalau Bunda Khadijah wafat bulan apa? Tanggal ke-11 bulan Ramadan. Jadi justru setelah Nabi Muhammad dari Israel dan Mi'raj. Aku sedih banget kan, boikot bisa-bisa dan Nabi nggak bisa mulai dagang lagi dengan baik. Sahabat mungkin demikian, ditambah nanti paman yang mendampingi selama 42 tahun sudah wafat. Oke teman-teman, sudah. Yang kedua, kita masuk kepada peristiwa Isra Mi'raj. Amul Husni menjadi latar. Tentu saja yang panjang ini kan nggak akan kita sampaikan penuh kepada anak-anak kan, tapi kita tahu artinya apa. Kita bisa mengatakan tahun kesedihan. 3 tahun umat Islam diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Tak boleh bicara, tak boleh berdagang, tak boleh menikah, dan tidak boleh menerima bantuan. Cukup dengan narasi saja. Masa sampaikan jelaskan nanti habis waktu. Meskipun saya akan menyarankan bahwa saking padatnya kita ini, saya berharap kalau menyampaikannya tuntas sampai nanti kecewa di belakang ya, kecewa kan. Jadi gimmick-gimmick di depan ya, speaking depan nggak banyak langsung masuk materi, itu langsung fokus anak-anak malah. Karena kadang-kadang kalau kita depan banyak pokoknya ger-geran pakai speaking macam-macam, begitu cerita malah jadi serius. Malah jadi nanti kurvanya menurun berarti. Belakang malah jadi melandai ya, malah ya. Baik, selanjutnya adalah peristiwa itu sangat menyedihkan Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad sedang dalam keadaan berduka. Mulailah kisah ini dari datangnya 2 malaikat. Nabi Muhammad sedang di mana posisinya? Tidur, ya. Apalagi sedang tidur. Dalam riwayat Nabi habis melaksanakan sholat malam. Di mana dia sholat malamnya? Di ayatnya minal masjidil haram yang kita kan? Tapi bukan di al-haram. Nabi Muhammad sedang berada menginap di rumah Ummu Hani. Kan cewek. Siapa? Kakaknya Ali bin Abi Thalib, putri dari Abu Thalib. Dia sudah menikah. Jadi dia menikah di rumah Ummu Hani dan suaminya gitu, Mas. Kalau nginep tempat boleh kan? Nah, saya tuh tidak ada tidur Pak. Tidur aja boleh kok. Aman toh? Saya hilang kan? Dan hilang apa Jadi Nabi Muhammad tuh manusiawi secara basyariah ya. Beliau saudara sepupu Abu Thalib, pamannya dia punya Ali bin Thalib, punya saudara lagi namanya Uthman dengan suaminya dan dia tinggal karena Nabi Muhammad sangat disenangi oleh keluarga besarnya. Siapapun yang diinepin Nabi itu kan bahagia, malah gonku kapan? Gak anak-anaknya ya kan? Kalau dalam sahabat malah lebih sama namanya kambing gitu loh. Sampai dia nggak punya uang dipotong kambingnya jamu, value cream, boy pahu, yang akan tamu. Apalagi yang tamu adalah apa namanya? Nanti saya ingin berikan satu model keadaban yang baik pada ustaz. Seandainya ada ustaz yang Anda hormati, banyak kerja sama Anda, siapa aja ustaz ini. Kalau dia datang ke Jogja, luangkan waktu. Kalau pun tinggalkan kerjaan, kita mengerjakan kepada para ustaz yang hadir di siapa? Atau Anda sangat dekat dengan ustaz Fadilan Ibrahim. Jadi sarannya kerjaan diatur agar kita bisa hormat pada ustaz dan yang lain. Itu cara kita menghormati sama dengan yang lain. Ada ulama datang dari Tuban sampai Jogja, muridnya langsung mereka hentikan kita perdagangan itu kan itu paling wifa wifanya jelas. Ini penting sekali. Kadang-kadang kita kan enggak ada ustaz datang apa acara apa nonton bal-balan acara
meninggal yang lain tidak meninggalkan santri-santrinya. Ya, itu bukan hanya nabi, pokoknya bang bisa ditonton. Nah, itu untuk kita ya. Kita ngomong untuk kita ya, bukan kita ngomong untuk jamaah. Saru kalau orang bilang. Kalau ustaz datang sambut yang baik. Saru. Bukan kita. Ya itu adab kita kepada ustaz. Bukan kita kepada ngomong SOP-nya nanti kalau datang siapkan nasi kebuli, sapinya itu sapi muda. Itu tidak begitu. Itu buat kita, adab kita. Selanjutnya adalah datangnya malaikat Jibril ke rumah Ummu Hani. Nabi Muhammad diajak menuju ke Masjidil Haram. Nabi dibawa ke Ka'bah. Dengan siapa Jibril datangnya? Malaikat Mikail. Lalu datang menuju ke Ka'bah. Kita sebenarnya sudah tahu ceritanya kan, hanya kita konfirmasi benar tidaknya nilai kualitas riwayatnya. Ketika di depan Ka'bah, Nabi Muhammad ditidurkan. Peristiwa belahan dada itu, ini ada debat di sini, ada perdebatan. Sebagian ustadz, sebagian ulama, sebagian habib sangat tersinggung kepada para pendongeng, kepada para pencerita yang mengatakan suara kalah karo buka konsumsi kalau kelas rusak. Ya kalau ceramah ngadepi konsumsi kalah ya. Ternyata bukan berlaku di kalangan tabligh anak-anak, di kalangan para pendengar. Wes. Azab. Mungkin saya pernah nggak kata orangnya. Ini loh, lihat ya Surabaya ini. Mereka nggak bisa konsumsi ya. Udah habis masalahnya. Gitu, apa namanya? Selanjutnya. Jadi Nabi Muhammad itu dibawa ke Ka'bah kemudian dititipkan. Nah, konfliknya adalah begini, untuk menghindari agar kita nggak terjerumus dalam debat dan tuduhan. Kalau para ulama mengatakan ada yang orang menanggapi Nabi Muhammad dibedah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dikeluarkan kotorannya. Nah, kata kotoran itu loh yang jadi masalah. Jadi Nabi Muhammad itu darahnya suci, ususnya suci, jantungnya, semua suci. Jangan Anda mengatakan ada kotoran. Meskipun ada yang mengatakan keluarkan sebagian dari jantung yang tempatnya yang kotor, ya, yang sering untuk singgah setan, ya. Ada yang mengatakan, tapi lebih amannya kita mengatakan malaikat mengeluarkan jantung hati Nabi yang suci, sudah suci, dibasuh dengan air jam-jam yang suci lah. Bukan dalam rangka kita menghindari masalah, karena kita ikram saja. Dan yang kita katakan benar kan? Itu bukan tauriah, benar begitu. Jantungnya suci, hatinya. Kalaupun ada yang mengatakan keluarkan bagian darah yang kotor, itu bahasa aman kita mengatakan kalau ada di hadapan Maib itu bisa keras. Kalau ada mengatakan bagian yang kotor, ada yang mengatakan bahkan kotoran yang paling suci. Sampai apa mengatakan sekian rupa yang kan kalau di pesantren di majelisnya ya itu majelis tertentu sebaiknya kita hati-hati mengatakan dengan jantung atau hatinya ya jantung ya hati kolop kan hati ya jantung kan kolop itu kita terjemahnya hati tapi dalam bahasa aslinya artinya adalah jantung kalau hati kan lever. Lalu bagaimana apakah Nabi Muhammad ketika dibelah dadanya itu kemudian jerit-jerit kesakitan kan nggak pakai anestesi nggak pakai bedah kan nggak pakai apa namanya bios lokal dihipnotis. Ya kita itu nggak ada mengatakan Nabi itu ala metode pengobatan bukan Ibu Nabawi lagi ya tapi pengobatilah jadi tanpa harus ada darah tanpa harus ada sakit tanpa harus ada bekas yang merupakan pengobatan ala malaikat ya yang merupakan aman itu karena ini merupakan peristiwa imaniah. Nah, selanjutnya adalah dipanggillah Buraq
itu banyak, bukan sifat lagi tapi jebakan istidraj dari orang-orang yang nggak suka Islam. Apa itu? Kuda yang kepalanya adalah wanita cantik. Kepala siapa itu? Selebgram atau apa artis Korea dan lain-lain. Tapi yang dalam riwayat saya mengatakan yang jelas burak itu binatang langit, bukan binatang yang ada di muka. Dia ada di langit, binatang langit. Jelas spesies ini berbeda dengan kuda-kuda atau binatang yang ada di dunia ya. Hanya disebutkan lebih kecil seperti kuda, lebih kecil daripada, lebih pendek daripada kuda, lebih tinggi daripada keledai. Tapi mirip dengan kuda. Warnanya putih. Kajian pribadi, masa bikin ya, kalau takwilkan, kalau takwil salah. Udah katakan apa adanya. Cepat ringkas menyampaikannya, nggak usah beri ruang anak berimajinasi. Nah, pakai pelana enggak? Atau ekornya kayak apa? Bersih enggak? Dikepang enggak? Ono dengan dengira. Malah bayangkan bilangnya ada bekas bekam di punggungnya. Jelas nambah-nambahin tahu. Jadi jangan beri ruang berimajinasi pada hal yang itu termasuk binatang yang gaib, benda-benda gaib yang kita imani. Kembali kepada subhanallah. Nah, itu sampai pada perginya blok. Itu adalah bagian yang kedua ya. Nanti akan selanjutnya akan kita satu baru kita satu. Dan bagaimana cara mengkreasikan itu bagian. Cara berdasar begitu. Pertama bagian-bagiannya, sequelnya, bagian-bagiannya, kemudian bagian itu akan kita analisis tokohnya bagaimana, suasana bagaimana, terus bagaimana unsur kreatifnya bisa kita masukin. Karena kepentingannya untuk yang ketiga adalah persinggahan. Di dalam surah Al-Isra ayat 1 disebutkan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sebelumnya asra bi abdihi. Nah, kata asra bi abdihi ini artinya yang berperan Allah. Abdi itu hamba Allah yang terdiri atas jasad dan ruhnya. Karena abdun, Allah mengatakan abdun, maka orang yang berpendapat yang berangkat itu bukan rohnya aja, tapi jasadnya, karena menggunakan kata abdun. Artinya hamba Allah. Ia pasif. Yang aktif adalah Allah Subhanahu wa taala yang asra bi abdi. Nah, makanya kemudian itu nggak usah kita bahas pada anak apakah ruhnya jasadnya, kayaknya kita ikuti aja imajinasi anak-anak itu adalah jasad dan ruh. Tanpa kita harus mengikuti perbuatan yang ada dalam ruh atau ruh dan jasad. Tapi Allah memberikan ruh yaitu abdul, hamba. Kalau kita hamba, kalau kita sudah nggak ada rohnya, bukan hamba lagi ya. Namanya apa? Nazah. Kalau hamba ada kewajiban. Karena para hidup ada kewajiban. Kalau udah mati nggak ada kewajiban kan? Jasad ada. Kalau bahasa Jawanya tim, senati, apa barang, bangkai. Ini lebih tepat kalau kita memilih untuk menggunakan apa namanya badan dan persinggahannya minal Masjidil Haram ila berarti dari haram langsung ke aqsa gitu. Ya. Dalam kitabnya Imam Suyuti Al-Khasa'is atau Sunan Muhammad. Jadi kalau kita lihat ada genre Sirah Nabawiyah itu ya. Ada genre Sirah Nabawiyah yang lebih menonjol penekanannya pada aspek perang. Namanya apa? Al-Maghuz. Yang terkenal Al-Maghuz itu bisa Nabi Muhammad, tapi banyak kan bisa perang. Ghosbah. Jadi ada Askarian, ya ada apa namanya, ada Ghosbah, ada Ghos. Kalau Askarian perang kecil, perang kecil. Kalau Ghosbah perang besar dengan Nabi itu. Nah, kemudian teman-teman, ada lagi yang modelnya itu adalah Dalail. Sirah itu yang genrenya Dalail. Tentang apa itu? Dalail, dalil. Ya, penekanannya kepada Dalail. Saya agak lupa ya. Yang ketiga itu namanya adalah Asyama'il. Syama'il itu tentang fisik
ciri fisik, akhlak dan adab Nabi Muhammad. Nah, kalau al-khosais itu yang kalau al-dalail itu yang Baihaqi, kalau Syama'il itu yang terbidik, yang terkenal itu tentang akhlak dan ciri-ciri. Kalau al-Khasyam Masyuti itu tentang kekhususan Nabi Muhammad sebagai pribadi yang utama, ya. Kalau yang ada itu lebih lengkap lagi terutama tentang aspek-aspek bagian, dan perjuangan dan yang lainnya. Nah, ini dalam khosais saya mengambil beberapa pendapat dari ini menyebutkan bahwa Nabi Muhammad Isra melewati beberapa tempat istimewa, nggak langsung menuju ke Al-Aqsa. Dan tempat-tempat itu nanti ada hubungannya dengan sejarah keislaman. Dan ada tempat berkaitan dengan peristiwa masa depan. Yang pertama, namanya adalah Taibah. Taibah, kalau Anda umroh kan naik bis namanya Taibah ya. Dalah Taibah. Negeri Taibah. Taibah itu sinonimnya Yasrib. Sebuah kampung atau sebuah kecamatan di Yasrib yang kemudian namanya menjadi Madinatun Munawwarah. Di Madinah Nabi Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu berangkat dari Al-Haram menuju ke mana dulu? Ke Taibah dulu. Ya, mampir. Persinggahan. Kemudian dari itu menuju ke arah Yordan. Sebuah kota namanya Madian. Masih ingat Madian, kota Nabi siapa? Syu'aib. Ya, Nabi Musa betul mertuanya. Nabi Syu'aib. Madian, Yusha'laib. Itu di Cina nanti. Sampai ke Ilya. Nah, ini. Jadi Nabi Muhammad dari Taibah seakan-akan malaikat Jibril mengatakan, "Kelak kamu akan hijrah ke sini." Ya, Nabi sudah diberitahu nanti akan hijrah ke situ, ke Taibah itu. Nah, ya Taibah, ya Taibah itu ya. Taibah, bukan Taibah. Taibah, salah ngomong. Taib sama Taibah beda. Oke. Sekarang aku lupa. Nah, ini kemudian dari Madian Nabi Muhammad belajar tentang peristiwa Nabi Syu'aib yang memberikan motivasi, memberikan penguatan kepada Musa untuk teruskan misinya kan. Dari takut, pelarian, takut, jadi menantu, dibina. Akhirnya dia mendapat tugas untuk menuju ke Fir'aun yang aman. Istilahnya kayak orang Jawa mengatakan untuk marani sutuk ya kan. Ya, kalau Kak Junendra kan Junendra marani angkringan. Ini enggak, ini sutuk marani sutuk mau digoreng, mau dibakar. Kenapa? Karena dia akan ada Fir'aun. Yang nguatin siapa yang motivasi? Selain berita Allah. Nah, dari situlah, dari Madian, kemudian Nabi Muhammad bergeser ke Sinai. Watini wa zaitun maupun wahada. Sinai. Sinai itu adalah sebuah gurun dari antara Kairo sampai Rafah Gaza. Ya. Itu saya dulu waktu lewat 6 jam. Itu naik mobil lewat Sinai pasir ya. Yang memang luas banget. Saya bayangkan Sahara kayak apa, Gobi kayak apa itu. Qatar Naksandut juga luas banget, apalagi kalau dibandingkan dengan yang gede. Kadang ada badai. Di Sinai Nabi Muhammad belajar apa? Sejarah napaktilas kehidupan Nabi Musa alaihissalam yang dahulu pernah diselamatkan Allah selepas pengajaman Fir'aun. Selama 40 tahun berada di Gurun Sinai karena dikasih kabar akan menuju ke Palestina, boleh tinggal di sana. Tapi orang Israel mengatakan saya nggak mau, kami nggak mau masuk ke sana karena masih banyak orang yang gede-gede. Kamu saja berangkat kalau udah perang menang, kamu kan ini kalau udah menang nanti kamu akan nyusul ke sana. Jadi mereka itu dikasih tanah perjanjian, mereka menolak dengan sendirinya. Akhirnya mereka padang gitu ya. Di China itu terluta-luta 40 tahun sampai nanti akhirnya Musa meninggal, Nabi Musa malah belum pernah masuk Palestina. Baru 4 tahun kemudian muridnya namanya Yusa bin Nun yang waktu itu masih kecil, masih muda mendampingi Nabi Musa nyari ide itu. Namanya Yusa bin Nun itu membina masyarakat Israel dan nggak banyak, hanya terpilih berapa orang aja ya.
yang nggak belum nikah, kambingnya nggak putih, yang nggak punya rekor, fokus pikirkan hanya kemenangan dan akhir dan berangkatkan ke Baitul Maqdis perang lawan Jawa dan menang pun baru sampai Ilya belum sampai kapal itu baru. Jadi putih mereka iya karena 40 tahun mereka mana ya dikasih mana bang air hujan sama burung puyuh mana wasalwa salwa itu burung puyuh merpati puyuh ya kalau mana itu air bun tapi itu makan paling enak itu makanan surga nanti mana oke kok kenapa dari melebar bahasanya sampai di Sinai Nabi belajar sejarah Israel tentang kepemimpinan Musa pemimpin yang maaf dalam tanda petik sial ya tanda petik ya kenapa pemimpin yang ikhlas mati-matian sing pimpin kalau Pak Dhani kan mimpin suku berjuang pengikutnya sami nawa atau manut ya mesam-mesem telap-telep itu enak ini Musa enggak baru ditinggal 40 hari udah 7 hari untuk dapatkan 40 hari dapatkan Taurat sudah nyembah patung tapi buatan Samit makhluk pinter tapi berbalik masya kayak iblis itu luar biasa data luar biasa tapi maksudnya kalau dari Sinai Nabi Muhammad kemudian melanjutkan perjalanan dengan Burak ke Baitul Lahdi Bethlehem bahasa Inggrisnya Bethlehem Baitul Lahdi rumah dari di kota itu lahirlah Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi Isa dikabarkan tinggal di bagi jari kemudian dilompat ke langit sebenarnya tapi lahirnya di Baitul Lahdi Bethlehem kemudian Yudas yang merupakan kayu salib untuk Golgota. Nah, tapi bisa diselamatkan dari kebun itu naik ke atas. Ya, semoga kita bisa melihat kalau kita mendapat dari sana. Baik, selanjutnya Nabi Muhammad baru masuk ke Masjidil Aqsa. Jadi cerita Isra saja itu bisa sudah panjang kan? Makanya perlu cara bernas, ringkas padat menyampaikan tadi. Menyampaikan tadi. Nah, kalau saya hanya menggunakan satu lagu saja. Berangkat Nabi menuju Taibah. itu yang bedakan nanti PPMI dengan Khairul PPMI ya. Jadi materinya benar, bernas dan itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Atau dengan kata la haula wala quwata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim illa billahil aliyil azim berangkat Nabi menuju Taibah lalu sang Nabi menuju Madian lalu Tursina dan Baitul Lahmi dan Masjidil Aqsa di Yerusalem yang terakhir Masjidil Aqsa di Yerusalem. Di mana Yerusalem itu? Di Palestina. Di mana Palestina? Di negeri Syam. Di mana negeri Syam itu? Di Baitul Maqdis. Jadi yang namanya negeri Syam itu Yordan, Suriah, Lebanon, Palestina. Yang namanya Baitul Maqdis sampai sebagian Turki, sebagian Mediterania, sebagian Mesir itu Baitul Maqdis. Kawasan yang dijanjikan Yahudi, tapi mereka ikhlas dan mengingkari kesanggupan. Makanya kalau orang Yahudi itu bikin benderanya antara Sungai Efrat dan Sungai Nil. Ada bintang. Kawasan itu namanya akan dijajah al-Hibri mereka.
Eret Israel, Israel Raya. Iya, baik. Oke. Baik ya. Jadi yang panjang bisa diringkas. Amul Husni. Saya sama mengatakan Amul Husni. Tahun kesedihan. Di boykot 3 tahun tidak boleh bicara, tak boleh makan, tidak boleh menikah. Innalillahi. Mereka mengatakan wa inna ilaihi raji'un. Ditambah paman Nabi meninggal dunia yang sudah mendampingi selama 42 tahun. Anak-anak mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam itu kan ringkas banget. Jadi Amul Husni yang panjang penjelasannya diceritakan. Satu saja jangan sampai hilang. Taibah, mana setelah dijelaskan? Mana Taibah itu? Kota Madinah. Nanti akan Madian, rumahnya Syuaib. Tursina, tempat Musa mendapatkan Taurat. Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Tahu nggak kalian yang Saleh, Masjid, Al-Quran. Nah, Palestina, anak-anak akan berjuang di Palestina. Imam mengatakan Palestina, bebaskan, Palestina, bebaskan. Al-Aqsa, bebaskan. Israel, hancurkan. Dapatkan negara Israel. Hancurkan. Konsumsi. Abu Lahab. Oh iya. Sudah komit tadi. Taibah bukan pakai cok ya toy. Taibah. Nah ini, udah ya. Nah, ini yang ketiga tadi adalah perjalanan. Isra itu bukan hanya 5 tempat teman-teman, tapi ada mendapatkan gambaran takbir tentang hayat itu al-hayat. Jadi apa itu? Peristiwa gambar kehidupan. Nabi dipanggil Muhammad. Ada nenek tua, laki-laki masih dalam perjalanan Israel. Siapa itu bikin wanita tua ini? Gambaran yang sudah tua. Kalau Nabi ya sama. Kalau Nabi akhir adalah sudah tua. Seperti nggak kan? Nyampe nggak? Apalagi Muhammad diminta memilih antara air warna-warni, air susu, air susu. Nanti air susu. Nanti kemudian yang kalau ambil yang warna-warni akan anak yang nyampe nggak juga? Tapi kan enggak ya. Ada yang lagi misalnya, kalau ini bisa nyampe gambaran para laki-laki memanen, ada gandum disamping dimasukkan ke dalam wadahnya, tumbuh lagi ya. Itu gambaran Nabi Muhammad ketika Isra. Kita bilang kalau seorang manusia yang banyak jumlahnya, kemudian membenturkan kepala di batu, pecah lagi, meleleh otaknya, keluar matanya, pecah tulangnya, kesakitan, teriak-teriak, guling-guling, dan balik lagi, betulkan lagi, berulang-ulang, bertahun-tahun, ribuan tahun dilakukan berulang-ulang, karena nggak mau sholat. Nah, itu kalau disampaikan ke anak TK, itu nggak ramah imajinasi anak. Tapi yang perlu kita sampaikan gimana? Ya gambar kalau disampaikan, singkat aja, jangan menimbulkan imajinasi nggak terkendali. Ada orang yang kepala dibentur, Isra masih Isra. Iya, masih di bumi. Para ulama mengatakan itu gambaran sisa kubur. Nanti di neraka lain lagi soalnya. Ceritanya udah nanti di neraka. Ceritanya di neraka lagi yang dalam nanah yang itu ketika Nabi singgah ke neraka. Itu pun juga kita lihat baik tidak disampaikan putus pada akhirnya. Ramah imajinasi enggak? Tapi ini Pak, banyak kita sampaikan tadi itu dengan arak. Keras itu ya, boleh. Arak, susu,
arak, susu, air putih. Boleh. Itu boleh. Artinya bahasa lebih lunak ya. Apalagi anak SD SMP yang masih anggap arak apa syarat tuh kalau diminum minuman bau yang kalau diminum bikin kita jadi mabuk. Lupa itu apa? Nyoboyo. Ya, arak ya. Memang itu yang warna-warni tadi masih arak. Masih arak. Yes. Lalu ke teman-teman semuanya, setelah itu baru Nabi Muhammad jalan sampai di Al-Aqsa, dan setiap tempat itu adalah Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholatnya kayak apa? Sholatnya star umang qoblana, sholatnya orang zaman sebelum Nabi. Ya, betul saja kita nggak tahu. Kan? Nah, kenapa Nabi sholat? Kenapa sebelum Isra Mi'raj itu harus bersuci? Karena sebenarnya perjalanan Isra Mi'raj itu, Isra adalah ke tempat-tempat suci, dan nanti Mi'raj menuju menghadap Allah yang Maha Suci. Maka Nabi disucikan lebih dahulu. Karena akan menghadap Allah yang Maha, maka maklum kalau pensuciannya dengan air suci. Setiap tempat sholat menghargai, memuliakan. Seperti kalau kita safar sampai Jakarta kan ada sunnah sholat juga kan, sholat 2 rakaat. Ya. Namanya saya nggak tahu namanya apa itu. Tapi ada sunnah kita tempat sholat, mungkin mutlak adalah kita mutlak aja lah ya. Sholat itu menghargai tempat ya Allah yang benar. Apalagi masjid, dari masjid nanti Mi'raj ada Allah suci dan itu rahasianya. Isra Mi'raj adalah perjalanan menuju Allah yang Maha Suci dan melalui tempat-tempat suci. Kenapa 5 tempat? Kita diingatkan untuk menuju kepada Allah, maka kita perhatikan ada 5 tempat, 5 waktu, 5 momentum. Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ibarat orang mau ke Jakarta naik bis Gumel itu ya, harus mampir Magelang, Tegal, Cirebon, Bekasi, akhirnya sampai di Pulau Gebang. Nanti kalau bisnya nggak mandek di situ, nggak isi bensin, nggak ganti serangga sopirnya, akan kelelahan. Tapi kalau sopir bilang, kan ngetol Pak, nggak usah mampir, nggak apa-apa. Baik. Selanjutnya adalah mendaki langit ya, mendaki langit. Mendaki langit Nabi Muhammad ketika mendaki langit dari mana? Halaman Masjidil Aqsa yang sekarang namanya jadi masjid, namanya Utbatul Syahra atau Dome of the Rock. Naik ke langit, Nabi Muhammad tadi dulu masih halaman, kan 14 hektar tuh. Ya, naik ke langit, sudah diincar sama jin Ifrit. Siapa Ifrit? Itu jin yang paling kuat, paling sakti, paling pinter, tapi paling preman gitu. Kalau jin yang unyu-unyu itu gampang nanganinya Pak Sayyid ya. lihat motornya kerubut derem, parkir aja udah Sayyid lari. Dan jin itu nggak punya doa berduduk pada Allah di godaan. Nggak bisa. Itu mengantisipasi itu nggak bisa. Jadi ini jin Ifrit itu jin yang apa dalam riwayat jin yang paling gagal, paling kuat, paling ampuh. Karena tuh ya. Kita ini ada Ghostbuster di sini ya. Dan kita boleh menggambarkan jin itu ya. Boleh, kalau tapi gini, menggambarkan jin itu digambarkan semakin jelek boleh. Kalau Anda merankan Nabi Muhammad, kata-katanya itu gunakan yang paling santun, paling dipromuliakan ya, beribawa. Ya. Kalau jin itu modelnya kan jelek sekalian aja. Enggak apa-apa. Mangan meneh. Spontan aja. Baru sekali spontan. Lihat sini. Rapi meneh. Jadi itu masuk ya Mas ya. Jadi ini jadi apa namanya? Dan itulah sunnahnya menggunakan ruqyah, mengucapkan kalimat
apa namanya kalimah Allah ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu untuk menghancurkan jin. Jadi ayat kursi itu bisa digunakan untuk menghancurkan jin yang paling jahat kan. Ini jin ifrit terpental gimana Anda bisa praktekkan ya, karena Anda sahabatnya jin ifrit kan sudah hafal banget itu. Kalau yang perempuan jangan ya, tegel saya Gundalika kok terus bayangkan kecantol wit bareng jangan sampai itu imajinasi nggak terkendali dan menghancurkan marwah ya. Jadi tetap Anda bisa humorkan tapi jangan saya menghancurkan kita. Boneka ya, punya boneka jin. Tapi kalau Anda pengen melihat kelakuan jin, observasi aja. Pulau rumah kita, kuburan. Kuburan kuncen ini berpeyudan di mana itu. Lainnya itu banyak. Kalau malam pada orang apa? Saya pernah. Boleh mengirim, ngemes. Jadi itu naik ke langit ketemu dengan 7 nabi ya, 7 nabi ya, masing-masing lebih 7 karena satu nabi atau langit yang diisi 3 nabi. Contoh pertama Nabi Adam, kedua saya pakainya aja ya. Langit 1 Nabi Adam, langit 2 Nabi Isa, langit 3 Nabi Yusuf, langit 4 Nabi Idris, langit 5 Nabi Harun, langit 6 Nabi Musa, yang tertinggi Nabi Ibrahim alaihis. Langit 1 Nabi Adam, Nabi Adam itu punya keahlian khusus. Nabi belajar pada 7 Nabi. Apa kalau khususnya? Dia orang yang pandai secara persuasif menasihati orang agar sadar. Min aina, dari mana berasal, fi aina, kita berada di mana, wa ila aina, kita mau kemana. Itu Nabi Adam yang ngasih nasihat pada anak-anaknya ya. Dia punya suhuf, punya wahyu juga, kemudian ditulis Nabi Idris alaihissalam nantinya. Nah, oke, Nabi Adam ini ahli menasehati, ahli konseling. Jadi kalau psikolog itu DNA ilmunya dari Nabi Adam alaihissalam. Pandai, Nabi kan butuh omongan konseling kan, menasehati tempat curhat, menerima pendapat. Itu yang ahli kepribadian begini Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu ahli kesehatan. Menyembuhkan orang buta, tuli, lepra, lumpuh, orang mati dihidupkan. Jadi tip kesehatan. Ibu, ya, kesehatan. Nabi Isa punya Nabi juga belajar. Maka Nabi Muhammad punya kelebihan kemampuan pengobatan Ibn Nabawiyah. Langit 3 namanya Nabi Yusuf. Kalau bilang Yusuf langsung ingat Pak Tarti kan, gantengnya. Semoga bukan fitnah ya. Nabi Yusuf yang tampan itu ahli ekonomi. Tadi psikolog ya, ahli jiwa. Yang kedua ahli kesehatan. Yang ketiga ahli ekonomi. Yusuf ini bendahara negara, menteri keuangan, ya. Itu penyelamat Mesir dari kekeringan pajak. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Yang keempat Nabi Idris. Nabi Idris ini ahli literasi, penemu tulis baca. Ia perintahkan umatnya menulis suhuf Adam alaihissalam. Tulis hafalan, tulis bikin kata, huruf kata itu Nabi Idris. Namanya Manuh aslinya disebut Idris karena pembelajar. Nabi Idris alaihissalam. Dia ahli tata kota, bikin astronomi, bikin kota pertama kali untuk Bani Qabil kan jahat-jahat tuh. Penolak korek itu lah. Nah, kemudian nanti Bani Habil dan lainnya kan sering diintimidasi. Diajak ngungsi, dibikinkan tata kota baru namanya kotanya Nabi. Yang bikin perencanaan kota itu kronologinya nasi Nabi. Dan dia jago MMA. Karena dia sendirian lawan 30 Bani Qabil, premannya menang sendirian. Kayak Kak Jun dituruh preman di Brajan. Siji lawan 30 gitu. Mundur semuanya ya. Karena sudah lari duluan. Nah, ini Nabi Idris jago bela diri. Maka ilmu keguruan, pendidikan
itu dimiliki Nabi, guru, dosen, rektor, profesor itu Nabi Idris pertama. Perbintangan astronomi Asadul Usud, ya, penaluk singa, singanya para singa. Nah kemudian banyak kumpul itu. Tapi nanti ini Nabi Idris itu ditempatkan di langit 3, 4 nanti setelah Yusuf 4 ya. Nanti Idris ini nanti di langit 4 dapat tugas khusus nyiapin baju berwarna hijau kemilau berlapis 62 cahaya untuk menuju surga. Mana ada ya apa namanya modiste yang punya desainer yang bisa bikin baju ada lapisan cahaya itu 62 lagi, dan cahayanya itu 62, bukan hanya Magic Wibi. Kita hanya kenal 7 warna, tapi di surga nanti ada warna yang nggak pernah kita lihat. Saya ini buatan Nabi Idris alaihissalam dengan segala keindahan. Karena itu 20 meter, 29 meter ya kan, meter. Allah kayak apa? Sekarang sibuk ini garment di langit, langit 4. Langit 5 Nabi Harun. Nabi Harun itu ahli komunikasi, ahli politik, juru bicaranya Musa ketika menghadapi Fir'aun. Politisi, jubir ya, jubir TKN, TKN Anies, TKN-nya Prabowo dan Ganjar. Nah, ini penting ahli politik. Orang Islam ahli politik harus jangan dipolitisir oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam atau manfaat saja. Kita doakan Pak Rohmat sukses ya kan. Kemudian Mas Farid juga sukses, Pak Kuntoro juga sukses, Mas Said nyalon. Tapi tim ses begitu deh. Kita bantu Bapak. Ini penting karena ahli anggota dewan DPR. Karena soalnya yang ke-6 ini Nabi Musa. Nabi Musa itu leadership, kepemimpinan. Karena Nabi Muhammad itu leadershipnya good leadership, nanti punya good followership, pengikutnya, para sahabat. Nabi Musa, good leadership, baddest, worst, ya, worst leaders, followership. Di Musa itu Nabi Muhammad belajar baper, sakit hatinya Musa kepada pengikutnya, Bani Israel. Tapi punya sahabat pengikut yang berbeda. Itu ilmu kepemimpinan, apakah sekarang ilmu kepemimpinan kebudayaan, apakah kesenian, kepemimpinan sosial masyarakat, atau kepemimpinan yang tapi gini, dari semua hierarki ilmu tadi, saya sebut hierarki, dari jiwa, kesehatan, ekonomi keuangan, kemudian industri, kemudian keguruan, sampai nanti pada politik, ilmu kepemimpinan masih kalah dengan yang tertinggi, Nabi Ibrahim. Apa itu? Ahli tauhid. Nabi yang jelajah dakwahnya paling tinggi, paling luas. Ibrahim alaihissalam dan bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim itu tertinggi karena ahli tauhid. Dan sekarang Nabi Ibrahim tugasnya apa? Sedang memelihara, ngopeni ruh-ruh anak manusia yang meninggal sebelum balik. Ruhnya itu dipelihara Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti ketemu dengan orang tuanya sampai hari kiamat juga. Jadi mohon maaf, jadi ustadz, jadi kiai, jadi ulama itu lebih tinggi hierarki ilmunya dibandingkan yang sudah tadi. Yang lain ada militer, masuk ke bagian ranah spektrum daripada pimpinan ya. Yang lainnya itu yang paling tinggi tetap para alim ulama. Jadi pada para ulama kita harus mesti berikan tinggi, apalagi mereka orang-orang yang lurus dalam perjuangan kemuliaan umat Islam. Bukan yang tentunya ya, itu kita tidak usah sebutkan, tentu kita punya naluri sendiri itu itu langit 7 ya, sampai 7. Yang berikutnya, maaf nambah sedikit ya, boleh waktunya. Oke. Yang keempat sekarang, adegan keempat, Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad setelah meninggalkan 7 lapis langit, langit 1 di dalam langit 2, langit 2 dalam langit 3, masih main seperti cincin dilempar padang pasir. Langit 1 dalam langit 2, seperti cincin dilempar di padang pasir. Jadi cincinnya itu langit 1, luasannya dengan kejayaan galaksi. Di dalam langit 2. Dalam langit 2 banyak lagi
langit 2 dan 1 dalam langit seperti cincin dilempar pada Rasul. Sampai bisa bayangkan nggak kalimat takbir Allahu Akbar besar apa Allah? Kan laisa kamil syai'un lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau bilang takbir Allah bertakbir gitu goyangkan yang atas. Nah, nanti di atas langit 7 ada yang namanya Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad melihat Nabi malaikat Jibril dalam aslinya. Dalam surat apa namanya? An-Najm itu apa namanya? Dalam langit dalam surat Muntaha itu Nabi melihat Jibril setinggi ufuk dengan 600 sayapnya. Tentu nggak usah bayangkan sayap itu. Itu bawa alam kayak apa sayapnya kita nggak tahu. Nah, disitulah nanti Nabi Muhammad meninggalkan Jibril di alamnya. Alamnya Jibril sudah Muntaha tadi, alam malakut Jibril itu namanya Muntaha. Nabi meninggalkan Jibril menuju tempat yang lebih tinggi lagi. Itulah peristiwa apa namanya? Perintah sholat 5 waktu. Peristiwanya ketika dia melampaui Jibril, Jibril nggak akan saya ikut yang akan terbakar sebab apa namanya? Sutrahnya, hijab. Nabi melihat nih, cahaya di atas cahaya, nurun ala nur. Nabi kemudian terduduk di tempat itu, di sebuah samudera cahaya itu. Nabi kemudian terduduk kagum takjub dengan mengatakan at-tahiyatu lillah wa sholawat wa thayyibah. Itu Nabi mengatakan at-tahiyat, segala puji bagi kemuliaan bagi Allah, wa sholawat, kemuliaan, penghormatan dan segala yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi doa gitu karena mengungkapkan kekagumannya. Bayangin enggak? Sebuah tempat yang tinggi, paling puncak, ada 60 hijab dengan Allah, maka Nabi mengatakan at-tahiyatu lillah wa sholawat. Malaikat yang bertawaf itu mendoakan Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Malaikat doakan Nabi. Assalamu alayka ya Nabi. Selamat untuk wahai Nabi. Nabi Muhammad langsung menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nabi itu ngajak kita. Semoga keselamatan kami, wa ala ibadillahi dan hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi Nabi nggak egois, nggak mikir diri sendiri, dapat doa selamat, tanya, saya dengan orang-orang soleh pengikut. Kita doakan Nabi, bahkan di Rafiqul A'la tempat yang paling tinggi, Nabi ingat kita, bukan ingat diri sendiri, Nabi mendoakan kita. Baru kemudian perintah sholat 50 waktu, ya kita ceritakan aja apa adanya, 50 waktu, tekan ratakan mikir, bayangkan naik bolak-balik ya, itu nggak usah khawatirkan, kita bisa ringkas saja mengatakan, Nabi mendapat waktu, tapi ketika turun Nabi Musa memberikan nasihat, nggak usah bilang protes ya, nasihat agar dikurang hingga menjadi 5 waktu, tanpa harus mengatakan bolak-balik 40 jadi 35 jadi 40, diringkas saja. Atau mungkin berkurang menjadi 5, berkurang 5 menjadi 5 waktu. Langsung tutup imajinasi mereka dengan mengatakan sholat subuh di pagi hari, zuhur asar di siang hari, sholat maghrib di sore hari, sholat Isya di malam hari. Tadi dua. Sholat subuh 2 rakaat. Kan jawab mereka. Zuhur asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Kemudian saya biasanya langsung minta anak berdiri. Melakukan permainan lingkaran sholat. Berdiri, lingkaran kecil, sampai 10, lingkaran kecil. Nah, di tempat masing-masing, kemudian saya ngajak mereka main, berjalan berputar sambil tepuk tangan. Mari kawan kita mengaji Al-Quran. Itu lagu lama loh itu. Cari bekal hidup kekal untuk hari mendatang. Jangan lupa sholat fardu tetapi kerjakan.
Sholat Isya dikerjakan 4 rakaat. Maka anak-anak langsung berebutan 4-4 berpelukan ya. Tapi dipisahkan dengan putri. Kalau nggak dipisah, Ustadz tuh ikut. Jadi kesempatan. Jadi mereka 4-4, 2-2, 3-3. Nanti nggak usah lama-lama 3 kali 4 kali aja langsung teruskan cerita. Setelah-selanya cukup. Kan tegang terus tadi kan. Dengan permainan tadi jadi mereka fresh. Sekarang duduk rapi kembali. Teruskan ceritanya. Adegan berikutnya adalah adegan Nabi pulang ke bukit. Langsung pulang ke mana? Al-Aqsa. Karena pilar langit ini ada di Al-Aqsa. Ya. Cunonya itu, lorongnya ada di Al-Aqsa tadi. Beberapa tempat termasuk Syam yang lain. Ya. Ya. Karena Nabi Muhammad di alam malakut tadi melihat ada malaikat yang tegak terus, ada yang rukuk saja, ada yang sujud ribuan tahun ya. Gabung kaifiatnya menjadi diajarkan Jibril semua dirangkum dan sholatnya Nabi Muhammad yang lebih sempurna dari mangkuk tadi. Sholat Rasulullah. Ya. Gambar bayangkanlah gitu aja Allah anu ya. Tapi akhirnya ketika Nabi sholat di Al-Aqsa dan menggunakan cara bahasa Nabi sholat turun di Al-Aqsa, ngimamin ruh para nabi 124.000 ruh para nabi. Kalau itu kan berarti ada satu yang enggak ruh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam yang wujud manusia dan 123.999 ruh Nabi Khidir itu dalam riwayat sudah meninggal. Tapi para sufi mengatakan masih hidup. Mitologi kan orang yang hanya Nabi Isa saja. Yang termasuk orang percaya dalam riwayat Bukhari. Kalau ahlu sunnah wal jamaah yang terkontaminasi tasawuf bulat yang berlebihan ya dulu gitu, masih nggak. Kalau saya tetap yakini pendapat Imam Bukhari mengatakan sudah balik saat ini pendapat pribadi ya, bukan itu soal akidah yang penting amat ya, kan bikin kita terus keluar atau jangan keluar biasa aja. Sholat Nabi Muhammad mengimami 124.000 Rasul, Nabi, otomatis harus Rasul ya. Nah kemudian maka beliau karena jadi imam disebut sebagai Sayyidul Anbiya wal pemimpinnya para nabi dan para rasul. Baru beliau mundur balik ke rumah. Kan ya. Itu sampai itu yang terakhir ya, yang kelima, yang keenam terakhir. Nabi Muhammad biasanya orang haji itu kan kalau pulang sampai rumah kan cerita senengnya kan, wah haji ketemu ini loh, orang ini sama Nabi itu manusiawi. Jadi kundur Isra Mi'raj yang hebat-hebat. Tadi ketika pulang kan dari perintah 5 waktu sempat sampai ke neraka tuh. Lihat yang orang yang kalau kita dengar Nabi orang potong lidahnya dihancurkan itu kan tenggelam dalam darah nanah itu kan. Itu Nabi kadang pernah lihat di neraka mampir ketika pulang. Nah, kemudian Nabi juga sempat lihat ke surga. Nah, bagaimana sifat-sifat surga ya dalam apa namanya? Janah Wanar Kori itu kan ada kitabnya, kita bisa lihat ditukar neraka gimana fenomenanya. Nah, Nabi pulang. Nah, pulangnya itu kan terhibur. Kan tadi Amul Husni terhibur dan sangat optimis, sangat percaya diri sehingga dia buru-buru langsung ketemu Muhammad. Aku mengalami Isra Mi'raj. Terus gimana? Gini ditanya, apa yang akan lakukan? Aku akan cerita pada orang-orang Quraisy. Jangan Nabi. Jadi Nabi Gundeli sama Ummu Hani khawatir nanti akan bisa dilecehkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan Nabi ternyata tidak mengindahkan, Nabi berangkat menceritakan kisah ini kepada orang Quraisy di dekat Ka'bah. Abu Lahab, Abu Jahal senang banget kan ya. Akhirnya sampailah pada peristiwa dia berbicara pada Abu Bakar, kan kamu bilang begini, percaya enggak? Maka kalimat tasbih tadi salah dari terbukti gitu. Kalau lebih aneh dari itu pun aku pasti percaya dengan apa yang dikatakan. Maka Sodik benar iman, benar iman. Dan adalah
Abu Bakar As-Siddiq. Terakhir sebagai penutup, ada dua oleh-oleh penting. Kalau Anda sampaikan di orang tua, di pengajian umum, sampaikannya ya saya. Satu, oleh-olehnya adalah perintah sholat. Inna sholata kanat al-mu'minina kitabam mauquta. Suara azan telah terdengar lantang. Dan adlatnya, panggil kita tuh bersembahyang. Rasulullah pernah bersabda, sholat di awal waktu paling utama. Marilah kita kerjakan segera. Jangan sampai ditunda-tunda. Hati kita akan merasa bahagia bila mendapatkan ridhonya. Itulah PPA. Ya saya ngajar PPA. Dengar kan? masih masih keringan. Itulah pertama sholat pentingnya sampai Allah. Kalau puasa, zakat, dan firman. Tapi kalau sholat perintahnya langsung. Nah, alhamdulillah, hidup manusia itu adalah ibadah. Dan puncak ibadah manusia saat sholat, sujud di hadapan Allah. Itu puncak-puncak inti kehidupan kita. Bagian penting waktu prime time hidup kita itu saat sujud, saat sholat. Hidup itu ibadah, dan yang lainnya adalah saat menunggu setelah sholat. Itu pertama ya, saudara umum ya. Yang terakhir adalah oleh Nabi Muhammad adalah perintah untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Jangan sampai lupa. Kenapa Isra-nya ke Al-Aqsa? Kok enggak ke Mojokerto misalnya? Atau mungkin ke Pasuruan, atau mungkin ke Brosot. Brosot ya, Apel Browol ya kan? Nilai pentingnya mungkin tidak sejarahan mungkin ya, tapi itu makanan kesukaan saya. Ya, itu paling favorit saya Browol dengan sama sambal paling nikmat karena ajep. Karena Lampung kan enak. Yang kedua adalah bebaskan Al-Aqsa. Tapi Nabi nggak nyebutnya dalam hadis secara qauliyah, tapi dalam bentuk fi'liyah. Jadi Nabi Muhammad sepulang Isra itu tidak pernah tidur melainkan membaca surah Isra. Minimal 1 ayat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan haram. Kalau kita doanya kan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu doa apa? Ketika mau belajar kan? Doa itu dibaca mau belajar ya cocok ya nyender. Lonjor. Itu doa kita standar dengan anak-anak bismika Allahumma. Tapi Nabi Muhammad tidak tidur melainkan sudah membaca surat Al-Isra. 10 ayat sampai selesai atau 1 ayat 5. Kita juga begitu, harus setengahnya begitu. Nah, yang berikutnya Anda lihat. 3 tahun kemudian Nabi Muhammad hijrah. Apa yang dilakukan? Selesaikan urusan dengan orang Quraisy, perang Ahzab. Nah, perhatikan. Setelah Ahzab, perang apa? Ada yang namanya perang Khaibar. Ada perang Hunain. Ada perang Tabuk. Kan? Perhatikan. Antara dari Madinah, Mekah, Madinah, kemudian ke Khaibar, kemudian ke Hunain, kemudian ke Tabuk, sampai Nabi 10 hari sebelum meninggal, Nabi mengangkat Usamah bin Zaid, usia 16 tahun, di sahabat, ini masih muda, nggak mungkin Nabi sebesar ini. Dia punya cakapan untuk pasukan besar. Maka Abu Bakar nggak berani mengganti Usamah dengan yang lainnya. Berangkat ya. Nabi meninggal, pasukan udah di gunung-gunung untuk Madinah, tapi nggak dibubarkan, berangkatkan menuju ke Al-Aqsa. Perhatikan, ketika Abu Bakar Umar sampai nanti di Yarmuk, perang terakhir, perang Yarmuk. Perang Yarmuk melawan tentara Romawi. Anda buka peta nanti, antara Madinah, Khaibar, Hunain, Tabuk, Yarmuk, garis lurus. Jadi Nabi itu kelihatan sekali ini strategi perang yang oleh Nabi tidak disampaikan, karena kan siasat namanya, politik siasat, untuk bebaskan Al-Aqsa dengan cara menaklukkan kota-kota yang searah menuju ke Masjidil Aqsa, dan pasti bebaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah itu nanti akan ada hamba Allah yang perkasa akan memporak-porandakan penjajah yang ada di Al-Aqsa. Ada masa Umar bin Khattab, dan bahkan dibuatkan dalam kitab-kitab mereka.
datangnya datangnya Khalifah Umar ketika memasuki Baitul Maqdis. Terima kasih. Saya nanti bisa ngobrol tentang kreativitasnya, adegannya bagaimana, humornya bagaimana, sebagainya apa nanti. Teman-teman di Surabaya, mungkin itu sekedar bedah tentang kisah kita. Semoga ada manfaatnya. Salah dan kurang lebay mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada pembuat acara kita, Mas Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewat online. Ada yang mau bertanya? Akan berjadi. Nanti langsung aja. Sorry aja. Dari yang punya. Masuk dengan benar rombaknya. Nah, ya, sudah baik. Tidak dijelaskan. Ketika Bilal mau ke masjid, dia wudhu dan kaki ya ke masjid, naik dan terombah sudah terdengar di surga. Mungkin itu saat itu juga, tapi juga tidak terjelaskan dalam kisah Mi'raj. Nabi mendengar suara terompah Bilal. Itu track-tracknya itu sepertinya kemungkinan jadi semacam apa kasyafah terdengar suara diberitakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, terompah Bilal sudah terdengar di keutamaan sahabat Bilal. Tidak usah ditambahkan. Nah, khusus yang bekam boleh ditambahkan. Tidaklah malaikat setiap Nabi melintasi langit berwasiat untuk umatmu berbekam ya. Maka itu. Besok teman-teman yang dari Surabaya, dari yang lain tempat, kalau mau bekam acara silatnas disiapkan alat bekam ya. Pijet kiroprasi juga ada ya. Mas Pat siap. Oh, tempat bersejarah. Berangkat Nabi menuju Taibah. Taibah itu tempat Nabi hijrah 3 tahun lagi. Lalu sang Nabi menuju Madian. Itu rumah Nabi Syuaib, pertua Nabi Musa alaihissalam di Yordania. Madian. Lalu Tursina, Gurun Sinai atau Gunung Tursina di Mesir, tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu Taurat. Dan Baitul Lahmi, rumah daging, bait, rumah lahm daging kan, rumah daging, pejagalan, tempat lahirnya Nabi. Dan Masjidil Aqsa di Yerusalem. Yerusalem, Ursulin, Darussalam. Yerusalem itu negeri keselamatan Darussalam. Yerusalem ada Masjidil Aqsa. Tambahannya Al-Aqsa itu pas didirikan Nabi Adam alaihissalam 50 tahun setelah mendirikan Ka'bah.
19 nabi dan rasul, 19 rasul yang kita kenal lahir besar di sana, yang 6 yang kita kenal yang nggak lahir di sana diperjalankan Allah dapat, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak. Karena ceritanya ini saran saya, karena ceritanya itu padat dan pergantian adegan demi adegan harus mulus, ya. Itu maka untuk gergerannya jangan dieksploitasi di peristiwanya, agar anak itu benar-benar menikmati peristiwanya dan dia bisa melayang membayangkan sesuatu yang di luar nurul nalar sekarang itu. Apakah lebih baik Anda menggunakan icebreaker saja, bukan humor. Pergantiannya tepuk, yel-yel, olala, bagi hadiah, apalagi anteng-antengan, ya. Itu untuk pergantian antar adegan demi adegan. Kecuali kalau adegan misalnya ya, adegan naik buruk lebih cepat dibandingkan RX Ninja atau helikopter nirukan boleh. Itu bisa masuk banget, ya. Atau adegan setan, ya. Nanti Anda nirukan adegan setan dan wajah mungkin masuk. Tapi sebaiknya hal yang sifatnya informatif dan dijaga kemuliaan tadi itu harus, ya. Ya, cakep tuh. Saya nanya, bisa masuk ya kan? Masuk. Yang lain atau juga pertanyaan siapa yang pengen dokter kayak kita, siapa yang pengen ahli ekonomi kayak itu, siapa yang pengen ahli jadi ulama, jadi kiai, punya pesantren nabi itu bisa merupakan pertanyaan muatan reinforcement, ya. Atau dua ya, ini pertanyaan buat anak. Semua itu ada di bawah arsy. Semua ada di bawah namanya. Murah bocor. Saya nggak tahu, tapi yang jelas gitu ya. Yang jelas itu Nabi antara Allah dan antara Allah dengan Nabi Muhammad ada 6 jejak bahaya. Enggak satu aja kata kata. Makanya gini aja lah. Saya mengatakan Nabi Muhammad adalah pada puncak ketinggian yang bisa dicapai manusia terbaik. Selanjutnya adalah wilayah gaib. Apa gaib itu yang kita percayai meskipun kita nggak bisa mencapainya, bahkan asal pun jauh.